Okay everyone, welcome to our class. My name is Tantri Amalia and today I'll be your coach for study. So, di video ini kita akan membahas part of speech. Tapi sebelum itu, apa sih part of speech itu? Part of speech merupakan kelas kata di dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasanya digunakan atau mengacu untuk pengategorian dalam pengelompokan kata-kata sesuai dengan fungsinya, makna, dan perannya mereka masing-masing di dalam kalimat. Karena ternyata setiap kata di dalam kalimat itu memiliki perannya masing-masing untuk membangun struktur, menentukan makna, dan juga menggabungkan ide-ide agar menjadi lebih logis. Seperti itu. Nah, di dalam part of speech ini terdapat 8 bagian secara umum dan kita hanya akan membahasnya secara overview saja di sini. 8 bagian part of speech ini yaitu noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, dan juga interjection. Oke, untuk itu kita langsung aja ke videonya. Oke, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau kita akan membahas mengenai part of speech. Nah, di dalam part of speech ini terdapat 8 bagian, yaitu noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai noun dulu. Tapi sebelum itu, di sini kita hanya akan membahas secara overview-nya saja dan tidak secara mendalam ya, karena nanti kita akan membaginya sendiri-sendiri. Noun atau kata benda. Noun is a word that names a person, place, thing, idea, or concept. Nah, jadi seperti namanya, kata benda. Jadi noun merupakan salah satu jenis kata dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, ataupun ide. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kata benda tersebut. Nah, untuk contoh person atau orang, nah kita bisa menamainya seperti student, teacher, doctor, and neighbor. Nah, ini merupakan kata-kata benda yang biasa digunakan untuk menamai orang. Nah, mereka juga termasuk ke dalam common noun karena mereka hanya menamai orang secara umum, secara general. Seperti student, kita kan nggak tahu studentnya itu siapa, tapi kita tahunya dia itu student atau dia itu seorang siswa, seperti itu. Nah, untuk yang place ini ada New York, Indonesia, school, bedroom, kitchen, and zoo. Nah, New York and Indonesia ini termasuk ke dalam proper noun. Karena apa? Karena dia spesifik, menunjukkan, dan itu hanya ada satu, seperti itu, New York. New York itu kan menunjukkan nama kota ya, sedangkan Indonesia itu menunjukkan nama negara. Nah, untuk school, bedroom, kitchen, and zoo itu termasuk common noun. Karena apa? Karena mereka secara umum masih menjelaskan benda atau tempat secara umum seperti. Nah, untuk contoh yang person sendiri seperti student, teacher, doctor, and neighbor itu kan tadi termasuk common noun. Nah, untuk contoh proper noun-nya itu seperti Mr. and Mrs. Smith. Nah, ini kan sudah menunjukkan orang. Jadi sudah ada spesifik orangnya, seperti nama orang, Karel, Meira, dan contoh tempat yang spesifiknya itu seperti Eiffel Tower. Jadi dia kan sudah spesifik ya. Ini ada several sentences untuk sebagai contoh. Yang pertama yaitu Karel loves playing pond. Nah, di sini kan terdapat dua kata benda yaitu Karel and pond. Nah, jika terdapat dua kata benda seperti ini, itu berarti dia berguna yang satu sebagai subjek dan yang satu sebagai objek. Nah, di sini Karel itu kan person, dia sebagai subjek, dan pond ini sebagai objeknya. Nah, selanjutnya coba jawab yang mana yang merupakan kata benda dari kalimat di bawah ini. Oke, betul, yaitu river. River di sini merupakan kata bendanya karena dia menunjukkan tempat, tapi secara umum seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu teacher. Teacher ini kata ganti benda untuk person. That is my teacher. Jadi kata bendanya yaitu teacher. Jakarta merupakan kata bendanya dan dia termasuk ke dalam proper noun. Karena apa? Karena dia menunjukkan secara spesifik nama tempatnya yaitu Jakarta, dan Jakarta itu kan hanya satu. Dan selain itu, proper noun itu biasanya diawali oleh huruf kapital seperti ini, Jakarta. Dia J-nya itu diawali oleh huruf kapital atau huruf besar. Nah, pronoun atau kata ganti benda. Pronoun atau kata ganti ini biasanya Okay, next is pronoun. Pronoun atau kata ganti. Pronoun is a word that used to
replace noun in a sentence. Nah, jadi pronoun ini seperti namanya, yaitu kata benda. Dia digunakan untuk menggantikan noun dalam kalimat, seperti itu ya. Dan penggunaan pronoun ini biasanya digunakan untuk menghindari pengulangan kata, pengulangan noun di dalam kalimat, agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, seperti itu. Nah, contohnya itu di sini I, you, they, we, she, he, it. Itu merupakan pronoun atau kata ganti benda untuk subjek, dan untuk objeknya dia menjadi me, you, them, us, her, him, it. Nah, jadi jika subjek I menjadi objek, itu menjadi me, seperti itu ya. Ada kata ganti benda ini, kita bisa menggunakannya menjadi lebih efektif, menjadi I like fruit because it is healthy, seperti itu ya. Jadi kata fruit di sini kita ubah menjadi it, itu. Nah, yang selanjutnya seperti kata ini. Di sini kan terdapat banyak kata alia. Alianya berulang-ulang, menjadi redundant ya. Terjadi pengulangan kata, dan itu sangat tidak efektif. Seperti ini. Alia went to the store because she need some ingredients for the cake. Nah, jadi Alia itu kita ganti menjadi she. Nah, itulah fungsi pronoun di sini. Fungsinya tuh untuk menggantikan kata yang berulang agar menjadi lebih efektif. Nah, Alia ini kan orang ketiga tunggal, makanya kita menggunakannya menjadi she. Kita mengubahnya menjadi she, seperti itu. Jika dia laki-laki, seperti boy, misalnya boy went to the store because he needs some ingredients for the cake, seperti itu ya. Oke, next. Nah, di dalam kalimat ini terdapat pronounnya, yaitu she loves painting. Nah, she ini menunjukkan bahwa gadis ini sangat mencintai melukis, seperti itu ya. Nah, seperti ini, I am going to the market. Nah, I di sini merupakan kata ganti untuk orang yang berbicara, saya ya. Oke, selanjutnya the teacher explained the lesson to us. Us-nya di sini merupakan merujuk kepada murid-muridnya, mereka yang mendengarkan. Tetapi dia yang berbicara, jadi dia merujuk pada us. Is try to answer. From the first sentence, where's the pronoun? Jadi pronounnya yaitu that. That di sini merupakan pronoun relatif. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghubungkan klausa. Nah, dia itu merujuk kepada the book. Jadi that di sini merujuk kepada the book. Oke, so let's try to answer from these sentences. So, from the first sentence, the pronoun is himself. Benar, kenapa? Karena himself di sini merujuk pada si subjek he, bahwa dia itu telah melakukan aksi tanpa bantuan orang lain. Nah, ini biasanya disebut dengan relative pronoun ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu the house is hers. Nah, ini merupakan kata ganti kepemilikan, bahwa rumah itu milik dia, seperti itu ya. Oke, the next is verb. Verb atau kata kerja. So, verb is the word that used to describe an action, state, or occurrence. Nah, berarti ciri utama dari verb itu merupakan adanya action atau ada sesuatu yang dilakukan. Contohnya yaitu she runs every morning to stay fit. Nah, jadi dia run di sini merupakan kata kerja. Karena apa? Karena dia menunjukkan action gitu kan. Dia melakukan action setiap hari. Dia melakukan run itu setiap hari. Di dalam bahasa Inggris ini kata kerja atau verb biasanya digunakan untuk kebutuhan grammar atau tenses, seperti itu ya. Nah, seperti pada kata kerja go, jika di verb 2 dia berubah menjadi went, dan di verb 3 dia berubah menjadi gone. Nah, yang seperti ini, pattern yang seperti ini yang disebut sebagai irregular verb. Nah, jadi dia tuh terdapat perubahan di setiap bentuk verbnya, tergantung bentuk verbnya dia berubah. Sedangkan yang reguler dia biasanya sama ya, dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya, seperti kata buy, book. Jadi dia mengalami perubahan hanya pada verb kedua, tetapi verb ketiganya memiliki kata yang sama seperti verb keduanya. Nah, ini contohnya kalimat dengan
penggunaan ketiga bentuk verb itu. Yang pertama, I go to the gym every morning. Nah, jika menggunakan verb to, jadi dia katanya berubah juga. Itu biasanya kita gunakan saat kita menggunakan past tense ya. Yesterday I went to the gym after work. Nah, di kalimat ketiganya dia menjadi gone. I have gone to the gym 3 times this week. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jika yang tadi itu merupakan pattern yang irregular verb, nah yang ini merupakan jenis regular verb karena dia hanya berubah di verb kedua, tetapi verb ketiganya memiliki bentuk yang sama seperti verb kedua, yaitu I buy grocery every weekend. Last month I bought a new car. Nah, di verb 3-nya dia menjadi I have bought many books online. Jadi dia hanya berubah di verb kedua dan ketiganya sama seperti verb kedua. So, let's try to answer dari kata teach. Dia berubah menjadi talk dan dari verb ketiganya yaitu talk juga. Betul, dia berarti regular verb. Oke, yang selanjutnya yaitu adjective atau kata sifat. So, adjective is a word that used to describe a noun or pronoun. Jadi, adjective ini kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan si noun ataupun pronoun tadi. Seperti the red car is parked outside. Nah, red ini merupakan kata sifat yang mendescribe atau yang menjelaskan si mobil itu. Jadi mobil merah itu diparkir di luar. Seperti itu ya. Nah, rednya ini kata sifat untuk menjelaskan si nounnya tadi yaitu car. Oke, next. Di sini ada bentuk noun dan adjektifnya seperti a tall woman. Nah, jadi tall ini menunjukkan atau dia mendeskripsikan si woman tadi. Jadi ada wanita yang tinggi seperti itu ya. Yang selanjutnya seperti small cat. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kucingnya itu kecil. Seperti ini, he is kind teacher. Nah, kind ini nih kata sifat yang mendeskripsikan si teacher. Si teacher tadi itu baik, seperti itu. Nah, seperti contoh lain itu the weather is nice today. Nah, nice ini mendeskripsikan bahwa cuacanya itu lagi bagus. He is a loyal friend. Nah, loyal di sini mendeskripsikan noun person, itu si friendnya itu friendnya dari orang yang berbicara, yaitu dia itu setia, seperti itu. Selanjutnya itu the mountain is high. Nah, high di sini merupakan kata sifat yang menjelaskan si mountain, dan the ice cream is sweet. Sweet ini juga menjelaskan si ice cream bagaimana rasanya. Rasanya itu manis, seperti itu. Oke, selanjutnya coba tentukan terdapat berapa kata sifat dari kalimat di bawah ini. Betul deh itu. Terdapat 3 kata sifat di sini, yaitu sunny, warm, and spacious. Nah, jadi sunny and warm ini dia mendeskripsikan keadaan hari itu, day-nya itu. Sedangkan spacious-nya ini dia mendeskripsikan keadaan si taman itu, si park-nya itu. Oke, yang selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan. Adverb is a word that modifies a verb, an adjective, or a sentence. Nah, jadi adverb ini digunakan untuk menerangkan. Dia digunakan untuk kata keterangan. Dia digunakan untuk menerangkan si verb, adjective, dan di dalam sentence-nya itu ya. Nah, salah satu ciri-ciri adverb ini biasanya dia berakhiran ly, li, seperti ini: quickly, slowly, happily, sadly, loudly, quietly. Sebenarnya terdapat banyak bentuk adverb di dalam bahasa Inggris, tapi kita hanya akan membahas yang ini dulu. Seperti pada kalimat ini, he said goodbye loudly or quietly. Nah, itu memberikan keterangan bagaimana dia mengatakan goodbye itu, seperti itu ya. The students completed the task quickly. Nah, quickly ini merupakan kata keterangan bagaimana si siswanya itu mengerjakannya, seberapa lamanya, seperti itu.
Yang selanjutnya itu ada adverb here, there, everywhere, and nowhere. Nah, biasanya adverb ini digunakan ketika pertanyaannya itu berawalan where. Seperti pada kalimat come here and sit with me. Nah, itu kan dia menunjukkan tempat di mana gitu kan. Pertanyaannya di mana? Jawabannya itu di sini. Come here, di sini, and sit with me. Selanjutnya itu look over there at the beautiful painting. Nah, itu kan menunjukkan tempat di mananya. Jadi menunjukkan keterangan tempat seperti itu ya. Di dalam kalimat ini juga terdapat 3 adverb yang menjelaskan kata kerja, kata benda, dan keterangannya ya. Coba tunjukkan adverb di bawah ini. Yang benar, yang pertama itu recently dan yang kedua yaitu anywhere. Nah, ini merupakan kata keterangan karena recently di sini berguna untuk menerangkan kata kerja dari read-nya itu. You can sit anywhere you like. Nah, ini merupakan kata keterangan untuk menjawab where juga ya. Yang selanjutnya yaitu she always wake up early. She will probably join us for dinner. Early di sini menerangkan si verb wake up-nya itu ya. Nah, sedangkan probably ini merupakan kata keterangan kemungkinan. Nah, kemungkinan yang akan terjadi. She will probably join us for dinner. Seperti itu. Nah, coba tentukan terdapat berapa adverb di bawah ini, dari kalimat di bawah ini. Betul, surprisingly dan freely. Kita lihat saja kata yang berakhiran l yaitu biasanya adalah adverb. Itu merupakan ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya ya. Oke, selanjutnya itu preposition atau kata depan. So, preposition is a word that usually place before noun, pronoun, or noun. Nah, jadi dia ini biasanya terletak di awal kalimat ya. Nah, contoh preposition di sini yaitu in, on, at, under, behind, dan beside. Seperti contohnya the cat is under the table. Contohnya itu the book is in the table. In di sini berarti di dalam. Jadi the book is in the table. Nah, ini contohnya buku itu di dalam, sedangkan on itu di atas. The book is on the table. Jadi perbedaannya itu di situ ya. Yang selanjutnya itu I will meet you at the coffee shop. Nah, at ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat yang spesifik, seperti at the coffee shop. Dan berarti itu kan tempatnya sudah spesifik ya, di coffee shop. Jadi dia tidak secara general seperti itu. We laugh at his joke. Nah, at ini biasanya digunakan untuk menunjukkan reaksi atau respon terhadap sesuatu. Jadi kata kerja laugh yang diikuti at itu menunjukkan bahwa mereka tertawa untuk sesuatu yang spesifik, yaitu jokes-nya dia. Yang selanjutnya itu I was born in 1985 dan the meeting start at 2 p.m. Nah, ini biasanya digunakan untuk waktu, untuk dia biasanya digunakan untuk tahun atau waktu yang secara umum, seperti in 1985 dia kan masih secara umum ya. Sedangkan at ini digunakan biasanya lebih spesifik, seperti at 2 p.m. Jadi dia lebih spesifik pada waktunya itu lebih jangkauannya itu lebih sempit, seperti waktu 2 p.m. ini, seperti itu ya. Nah, coba tebak terdapat berapa preposition di dalam kalimat ini? On, of, for, dan in. Nah, itu merupakan prepositionnya. Yang selanjutnya itu conjunction atau kata penghubung. So, conjunction is a word that used to connect word, phrase, or clause in a sentence. Seperti katanya, kata penghubung ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata, seperti itu ya. Contoh conjunction ini seperti and, but, nor, and so. Nah, seperti contohnya I like apple and orange. And ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki ide yang sama, seperti contohnya pada kalimat I enjoy reading book and watching movie. Nah, di sini menjelaskan dua hal yang dia senangi, seperti itu ya, itu kan memiliki ide yang sama. Yang selanjutnya itu she is smart but lack discipline. Nah, but di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki perbedaan atau kontras, seperti ini contohnya she is smart but lack discipline. Nah, but di sini menggabungkan dua kalimat kontras itu, seperti itu ya. Nah, nor di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kalimat negatif, seperti ini dia
sama-sama tidak menyukai kedua hal ini. He doesn't like coffee, nor does he like tea. Seperti itu ya. Selanjutnya itu, the weather is very hot, so we will go to the beach. Nah, so di sini biasanya merupakan hasil dari suatu tindakan. Dia digunakan untuk menghubungkan dua kalimat sebab akibat. Seperti ini, the weather is very hot, so we will go to the beach. Jadi karena cuacanya panas, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai. Seperti itu ya. Coba gabungkan dua kalimat berikut menggunakan conjunction yang menurut kalian pas. I want to play soccer, bla bla bla, it start to rain. Ya, yang pas itu bad ya, karena dia kan terdapat kontradiksi. Dia ingin tapi hujan, seperti itu. I neither drink soda, bla bla bla, eat junk food. Nah, kata yang cocok yaitu nor, karena nor ini biasanya digunakan setelah adanya kata neither, seperti itu ya. Selanjutnya itu interjection. Interjection atau kata seru. Interjection is a word or phrase that used to express emotion, feeling, or spontaneous reaction. Nah, jadi interjection ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu seperti hah, wow, oh my gosh, seperti itu ya. Nah, biasanya interjection ini nih dia berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan gramatikal dengan kalimat setelahnya ataupun sebelumnya, seperti itu ya. Karena dia hanya ungkapan saja, ungkapan emosional. Seperti pada kalimat oh my, I can't believe you did it. Nah, itu kan menunjukkan ketidakpercayaan, seperti itu ya. Tapi dia excited, seperti itu. Yang selanjutnya itu yay, we finally got the ticket to the concert. Nah, itu tuh ungkapan bahagia, jadi spontan, seperti itu, ungkapan spontan. Kalau yang ini, what do you mean by that? Itu ungkapan bingung, tidak mengerti, seperti itu ya. Dan biasanya ini juga secara spontan. Oke, yang selanjutnya terdapat dua kata interjection di dalam kalimat ini, seperti oh no. Nah, itu biasanya menjelaskan ketidakpercayaan, seperti itu ya. Dan itu tuh biasanya ungkapan emosi yang hadir secara spontan, seperti itu. Yang selanjutnya coba tentukan interjection yang tepat untuk kalimat di bawah ini. Oke, benar. Yang pertama itu bisa saja kita mengungkapkan yay, dan yang selanjutnya itu wow. Kenapa? Karena kita lihat dari kalimatnya ya. I just won the lottery. Nah, itu tuh biasanya kan ungkapan bahagia ya. Jadi itu kan kalimat bahagia, biasanya ungkapan yang tepat seperti yay, seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya itu I can't believe you just say that. Nah, itu kan ungkapan tidak percaya. Kamu bisa mengatakannya dengan wow, I can't believe you just say that, seperti itu. Nah, jadi kita tadi udah mempelajari nih macam-macam part of speech itu, perbagian, mulai dari noun hingga interjection. Nah, diharapkan dengan memahami part of speech ini, kedepannya kamu akan lebih mudah memahami bagaimana kata-kata ini berfungsi di dalam sebuah kalimat, dan kalian jadi bisa memahaminya, kalian bisa mengetahui, kalian bisa membangun sebuah kalimat itu menjadi lebih efektif. Diharapkan juga ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara, kemampuan menyusun kalimat, menulis, dan memahami bahasa Inggris kalian menjadi lebih meningkat lagi. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu. See you on the next video. Bye.